Halo Mas Bro, kita lanjut dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, hanya sedikit yang menyeberangi sungai. Kebanyakan terdampar di sisi ini. Di tepi sungai, mereka berlarian ke sana kemari. Buddha berulang kali mengatakan bahwa orang-orang terburu-buru tidak tahu kemana mereka akan pergi. Tetapi karena sangat terburu-buru, mereka pergi ke suatu tempat. Dan mereka hanya pergi ke sana kemari, di tepi ini, berharap bahwa dengan berlari dan bergegas, serta tetap sibuk, mereka akan mencapai tepi seberang. Apalagi yang bisa dirimu lakukan? Setidaknya tampaklah sibuk, lakukan sesuatu. Itulah yang dilakukan orang-orang, sibuk tanpa urusan, tampak sangat sibuk. Dan semua yang mereka lakukan, hanyalah bergegas naik turun di tepi yang sama. Dengan cara ini dirimu tidak bisa mencapai tepi seberang. Hanya sedikit yang menyeberangi sungai. Sebagian besar terdampar di sisi ini. Apa yang dia maksud dengan sisi ini? Sisi ini berarti kematian, waktu, keberadaan sesaat ini. Sisi itu berarti keabadian, kekekalan, keilahian, nirwana. Seseorang membutuhkan nyali untuk menyeberangi sungai, karena tepi seberang tidak terlihat. Faktanya, hanya tepi ini yang terlihat, tepi seberang tidak terlihat. Tepi ini kasar, tepi seberang halus. Tepi ini material, tepi seberang spiritual, dirimu tidak bisa melihatnya, tidak bisa ditunjukkan kepada orang lain. Bahkan mereka yang telah mencapai pantai seberang, hanya bisa memanggilmu, mengundangmu, tetapi mereka tidak bisa memberikan bukti apapun. Sang Master tidak bisa memberikan bukti keilahian apapun, Buddha tidak memberikan, Yesus tidak memberikan, tidak seorang pun yang bisa memberikan bukti keilahian. Keilahian tidak bisa dibuktikan. Dirimu hanya bisa dibujuk untuk datang ke pantai seberang dan melihatnya sendiri. Buddha berkata berulang-ulang, "Ihi pasiko." Datang dan lihat. Sutra berikutnya, tetapi orang bijak yang mengikuti jalan, menyeberang, melampaui jangkauan kematian. Satu-satunya upaya setiap orang cerdas di dunia ini seharusnya, pertama dan terutama, bagaimana mengetahui sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh kematian. Karena kematian bisa terjadi kapan saja, saat berikutnya, besok. Karena kematian bisa terjadi kapan saja, upaya pertama orang cerdas adalah mengetahui sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh kematian, dan berpusat pada sesuatu yang tidak akan mati, berakar di dalamnya, sehingga dirimu tidak dihancurkan. Tetapi orang bijak, yang mengikuti jalan, menyeberang, melampaui jangkauan kematian. Kematian adalah fenomena yang paling penting, jauh lebih penting daripada kelahiran, karena kelahiran telah terjadi. Sekarang dirimu tidak bisa melakukan apapun untuk mencegahnya. Namun, kematian belum terjadi, ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk mencegahnya, beberapa persiapan. Dirimu bisa bersiap untuk menerimanya, dirimu bisa menyambutnya secara sadar. Dirimu telah kehilangan kesempatan untuk kelahiran, jangan lewatkan juga kesempatan untuk kematian. Dan jika dirimu bisa menerima kematian, dalam keadaan meditasi, dirimu mungkin bisa menerima kelahiranmu berikutnya, yang akan diikuti oleh kematian, secara sadar. Jika dirimu bisa mati secara sadar, dirimu akan dilahirkan secara sadar. Kehidupanmu berikutnya akan memiliki cita rasa yang sama sekali berbeda. Dan seseorang bisa dilahirkan hanya sekali, setelah ia meninggal secara sadar, hanya satu kehidupan lagi. Umat Kristen, Yahudi, Muslim, percaya hanya pada satu kehidupan. Penafsiranku adalah,
bahwa ketika dirimu telah meninggal sekali secara sadar, dan terlahir kembali secara sadar, kehidupan itu adalah kehidupan yang sebenarnya, hanya itu yang layak dihitung. Semua kehidupan lain sebelumnya, tidak layak dihitung. Itulah sebabnya ketiga tradisi ini tidak menghitungnya. Bukan berarti mereka tidak tahu tentang kehidupan lampau. Yesus sangat menyadari kehidupan lampau. Tetapi kehidupan lampau tidak layak untuk dihitung. Dirimu tertidur, dirimu bermimpi, dirimu tidak sadar. Itu bukan kehidupan. Dirimu entah bagaimana menyeret dirimu dalam tidur. Buddha biasa memberitahu murid-muridnya, hitung hidupmu hanya setelah dirimu mengambil sannyas. Suatu ketika itu terjadi. Seorang raja besar, Bimbisara, datang menemui Buddha. Ia duduk di samping Buddha berbicara dengannya, dan seorang lelaki tua datang, membungkuk, menyentuh kaki Buddha, seorang sannyasin tua. Dan seperti kebiasaan Buddha untuk bertanya, ia bertanya kepada lelaki tua itu, "Berapa umurmu?" Dan lelaki tua itu berkata, "Baru berusia 4 tahun, Tuan." Bimbisara tidak bisa mempercayai matanya, tidak bisa mempercayai telinganya. Orang tua ini yang tampak hampir berusia 80 tahun, jika tidak lebih, mengatakan dia berusia 4 tahun. Dia berkata, "Maaf, Tuan, bisakah kamu mengulanginya lagi, berapa usiamu?" Orang tua itu berkata lagi, 4 tahun. Buddha tertawa dan berkata, "Kamu tidak tahu cara kami menghitung kehidupan. 4 tahun yang lalu dia menjadi seorang sannyasin, bahwa dia diinisiasi ke dalam yang kekal, bahwa dia dibawa ke dalam yang tak lekang oleh waktu. Hanya 4 tahun yang lalu, dia menyeberang dari pantai ini, dan mencapai pantai yang lain. Dia telah hidup selama 80 tahun. Tetapi tahun-tahun itu tidak layak dihitung. Itu adalah pemborosan belaka. Tidak seorang pun telah menafsirkan agama Kristen, Yahudi, Islam, dengan cara yang aku tafsirkan. Mereka semua percaya pada satu kehidupan, dan orang Kristen, Muslim, dan Yahudi berpikir hanya ada satu kehidupan. Bukan itu intinya, dirimu telah hidup berkali-kali, tetapi itu tidak layak dihitung. Hanya satu kehidupan yang layak diperhitungkan, yaitu saat dirimu akan dilahirkan dengan kesadaran, tetapi dirimu bisa dilahirkan dengan kesadaran hanya jika dirimu meninggal dengan kesadaran. Jadi, hal pertama dan terpenting dalam hidup adalah mempersiapkan diri untuk kematian. Dan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk kematian? Yaitu yang disebut Buddha sebagai mengikuti jalan. Renungkan kisah kecil berikut ini. Nan Yin, seorang guru Zen yang hebat, dikunjungi oleh Tenno, yang setelah lulus magang, telah menjadi seorang guru. Hari itu kebetulan hujan, jadi Tenno mengenakan bakyak kayu, dan membawa payung. Setelah menyapanya, Nan Yin berkata, "Aku kira kamu meninggalkan bakyak kayumu di ruang depan. Aku ingin tahu apakah payungmu ada di sebelah kiri, atau di sebelah kanan bakyak." Tenno, yang bingung, tidak langsung menjawab. Dia menyadari bahwa dia tidak mampu membawa zennya setiap menit. Dia menjadi murid Nan Yin, dan belajar 6 tahun lagi untuk menyempurnakan zen di setiap menitnya. Inilah caranya. Seseorang harus waspada dan menyadari setiap hal yang sedang dilakukannya. Sekarang, Tenno tidak melakukan sesuatu yang sangat serius, ia hanya lupa di mana payung itu berada, di sisi kanan bakyak atau di sisi kiri. Dirimu akan berpikir Nan Yin terlalu keras, tidak demikian. Ia mengajukan pertanyaan ini karena rasa iba. Nan Yin sendiri, ketika ia datang untuk pertama kalinya kepada gurunya,
telah mengajukan pertanyaan yang sama. Nan Yin telah menempuh perjalanan hampir 200-300 mil ke pegunungan untuk menemui gurunya. Dan tahukah dirimu apa yang ditanyakan gurunya? Pertanyaan pertama. Tidak terlalu filosofis, tidak terlalu metafisik. Saat Nan Yin membungkuk, gurunya bertanya, berapa harga beras di kotamu? Harga beras. Namun Nan Yin langsung berkata, aku tidak lagi di sana, aku di sini. Aku tidak pernah melihat ke belakang, dan aku menghancurkan semua jembatan yang telah kulewati. Jadi lupakan semua tentang beras dan harganya. Sang guru sangat bahagia. Ia memeluk Nan Yin, memberkatinya, dan berkata, jika kamu memberitahuku harga beras di kotamu, aku akan mengusirmu dari biara. Aku tidak akan mengizinkanmu di sini, karena kami tidak tertarik pada pedagang beras. Setiap guru memiliki caranya sendiri untuk melihat ke dalam diri para murid. Nah, ini adalah pertanyaan sederhana. Nan Yin bertanya, di mana payungmu, di sebelah kiri atau di sebelah kanan Bakiat? Sekarang, tidak seorang pun bisa membayangkan Immanuel Kant mengajukan pertanyaan seperti itu kepada salah seorang muridnya. Tidak seorang pun bisa membayangkan Hegel, Heidegger, atau Sartre mengajukan pertanyaan seperti itu kepada salah seorang muridnya, mustahil. Hanya orang seperti Nan Yin, seseorang yang adalah seorang Buddha, yang bisa mengajukan pertanyaan seperti itu, begitu biasa, namun dengan wawasan yang luar biasa. Ia berkata, ketika kamu meletakkan payungmu, apakah kamu menyadarinya? Atau apakah kamu melakukannya secara mekanis? Suatu ketika seorang profesor dari sebuah universitas datang menemui Nan Yin. Dia melempar sepatunya, pasti karena marah atau apa, membanting pintu masuk. Setidaknya ada 30 murid lainnya yang duduk di sana. Nan Yin menatap profesor itu, dia adalah seorang profesor yang sangat terkenal, pasti mengira Nan Yin akan berdiri dan menyambutnya. Sebaliknya, Nan Yin berteriak pada profesor itu, dan menyuruhnya kembali dan meminta maaf. Kamu telah berperilaku buruk dengan pintu itu, kamu telah berperilaku buruk dengan sepatu itu. Kecuali mereka memaafkanmu, kecuali aku melihat bahwa kamu telah dimaafkan, aku tidak akan mengizinkanmu masuk, keluar. Terkejut, hancur, tetapi profesor itu bisa melihat maksudnya. Tetap saja dia mencoba, dia berkata, tetapi apa gunanya meminta maaf kepada sepatu atau pintu itu? Mereka benda mati, bagaimana mereka bisa memaafkan? Nan Yin berkata, jika kamu bisa marah pada mereka, dan mereka sudah mati, jika marah itu tidak apa-apa, maka kamu juga harus siap untuk meminta maaf, sekarang minta maaflah. Profesor itu meminta maaf, untuk pertama kali dalam hidupnya, dia membungkuk di depan sepatunya. Dan dia mengingat dalam memoarnya, momen itu adalah salah satu momen paling berharga dalam hidupku, ketika aku membungkuk di depan sepatuku. Keheningan seperti itu menyelimutiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas dari ego, benar-benar terbuka. Sang guru telah melakukan triknya. Ketika aku kembali, dia menerimaku dengan penuh kegembiraan. Dia berkata, sekarang kamu siap untuk duduk di sampingku, sekarang kamu siap untuk mendengarkanku. Sekarang kamu sudah selesai, jika tidak, hal itu tidak lengkap. Dan jangan pernah meninggalkan sesuatu yang tidak lengkap, jika tidak, hal itu akan terus menggantung di sekitarmu. Kamu akan mengalami hambatan. Jika kamu berperilaku buruk dengan pintu, dan kamu tidak menyelesaikan seluruh proses, kamu akan tetap marah di suatu tempat. Kesadaran dari waktu ke waktu,
adalah jalan seorang Buddha. Jika dirimu bisa tetap sadar, dari waktu ke waktu, dirimu akan menjadi sangat jelas bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang melampaui kematian, yang tidak bisa dibakar, tidak bisa dihancurkan, yang tidak bisa dimusnahkan. Dan untuk mengetahui batu karang yang tidak bisa dihancurkan di dalam dirimu adalah awal dari kehidupan baru. Sutra berikutnya, dia meninggalkan jalan yang gelap untuk jalan cahaya. Jalan hidup tanpa sadar disebut oleh Buddha sebagai jalan gelap. Dan jalan hidup secara sadar, penuh perhatian, dari waktu ke waktu, membawa kesadaranmu pada setiap tindakan kecil, setiap detail, adalah jalan cahaya. Sutra berikutnya, dia meninggalkan rumahnya, mencari kebahagiaan di jalan yang sulit. Yang dimaksud dengan rumah, adalah berpegang teguh pada keamanan, keselamatan, yang akrab, yang dikenal. Dengan meninggalkan rumah, Buddha tidak bermaksud meninggalkan keluargamu, anak-anakmu, istrimu, suamimu. Itulah, selama berabad-abad, bagaimana umat Buddha menafsirkan kalimat ini. Itu bukan penafsiranku. Itu bukan rumah yang sebenarnya. Rumah yang sebenarnya adalah sesuatu di dalam pikiranmu, perhitungan, kepintaran, logika, baju besi yang dirimu buat di sekitarmu terhadap seluruh dunia, itulah rumah. Meninggalkan rumah, berarti meninggalkan semua keamanan, pergi ke tempat yang tidak aman. Meninggalkan yang dikenal, bergerak ke tempat yang tidak dikenal. Melupakan kenyamanan pantai, dan pergi ke perairan yang bermasalah, ke laut yang belum dipetakan. Itulah jalan yang sulit, tetapi pantai seberang, hanya bisa dicapai melalui jalan yang sulit. Mereka yang malas, mereka yang selalu mencari jalan pintas, mereka yang menginginkan keilahian dengan murah, mereka yang tidak siap membayar apapun sebagai imbalan atas kebenaran hakiki, sedang membodohi diri sendiri dan membuang-buang waktu mereka. Kita harus membayarnya dengan hidup kita. Kita harus membayarnya dengan semua yang kita miliki. Kita harus berserah total, kita harus berkomitmen secara intens dan menyeluruh. Itu adalah jalan yang sulit, dan hanya melalui jalan yang sulit, seseorang bisa menyeberangi arus keberadaan, dan bisa mencapai pantai seberang, yang abadi, yang kekal. Sutra berikutnya, bebas dari keinginan, bebas dari harta benda, bebas dari tempat-tempat gelap di hati. Jika dirimu siap untuk melepaskan semua perisai keamanan dan kenyamanan, jika dirimu siap untuk melepaskan semua pikiran yang penuh perhitungan, pikiran yang pintar, pikiran yang licik, jika dirimu siap untuk melepaskan pikiran itu sendiri, semua bagian gelap hatimu akan lenyap. Hatimu akan menjadi penuh cahaya, keinginan akan lenyap. Keinginan berarti masa depan. Dan harta benda tidak akan lagi menjadi kemelekatanmu, harta benda berarti masa lalu. Ketika tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi kemelekatan pada harta benda, dirimu terbebas dari masa lalu dan masa depan. Bebas dari masa lalu dan masa depan, berarti terbebas di masa kini. Itulah yang mendatangkan kebenaran, keilahian, kebebasan. Itulah, hanya itulah, yang mendatangkan kebijaksanaan, kebudaan, pencerahan. Sutra berikutnya, terbebas dari kemelekatan dan keinginan, mengikuti 7 cahaya pencerahan, dan sangat bersuka cita dalam kebebasannya. Di dunia ini orang bijak menjadi dirinya sendiri sebagai cahaya, murni, bersinar, dan bebas. Dan saat dirimu semakin bergerak ke saat ini, di dalam dirimu akan menemukan 7 cahaya. Apa yang disebut yoga Hindu sebagai 7 cakra, yoga Buddha menyebutnya 7 cahaya, 7 lampu. Saat dirimu semakin terlepas dari tubuh,
terlepas dari harta benda, tidak tertarik pada hasrat, energimu mulai bergerak ke atas. Energi yang sama yang terkandung di pusat terendah, di pusat seks. Nah, hanya di pusat seks dirimu terkadang memiliki pengalaman cahaya, yang dirimu sebut orgasme, tetapi sangat jarang terjadi di sana. Sangat jarang, sangat sedikit orang yang tahu bahwa saat bercinta, akan tiba saatnya ketika kekasih menjadi penuh cahaya. Kemudian pengalaman orgasme tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memiliki sesuatu yang spiritual di dalamnya. Tantra mencoba menciptakan ruang dan konteks, di mana pusat seksual mulai memancarkan cahaya. Dan ketika dua kekasih, tidak hanya saling mengeksploitasi tubuh masing-masing, tetapi juga benar-benar memuja tubuh masing-masing. Ketika yang lain adalah dewa atau dewi, dan bercinta bagaikan berdoa dan bermeditasi, dengan penuh rasa hormat seseorang bercinta, terjadilah bahwa kedua pusat bertemu, energi pria dan wanita. Dan cahaya agung mulai mengalir di dalam dirimu. Hal yang sama bisa terjadi pada 6 titik lain yang lebih tinggi. Semakin tinggi titiknya, semakin besar dan terang cahayanya. Titik ketujuh adalah Sahasrar, bunga teratai dengan 1000 kelopak. Di sana cahayanya begitu banyak, sehingga Kabir mengatakan bahwa seolah-olah 1000 matahari tiba-tiba muncul, bukan satu, tetapi 1000 matahari. Bebas dari keterikatan dan nafsu, mengikuti 7 cahaya pencerahan, dan sangat bersukacita dalam kebebasannya. Di dunia ini, orang bijak menjadi dirinya sendiri, sebagai cahaya, murni, bersinar, bebas. Ia sendiri menjadi cahaya bagi dirinya sendiri, dan ia juga menjadi cahaya bagi orang lain. Jadilah seorang Buddha. Hidup tidak ada artinya tanpanya. Jadilah seorang Buddha. Hanya dengan begitu, dirimu akan terpenuhi. Jadilah seorang Buddha. Jika sudah mencapai itu, dirimu telah berkembang. Jadilah seorang Buddha, dan dirimu akan tahu bahwa keilahian ada di dalam dirimu. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti.